Apakah Anda pernah merenungkan apa kebanggaan dan keistimewaan terbesar dari menjadi Katolik? Kalau belum sempat, maka kesempatan misa kematian ini saya pakai untuk membuat kita menemukan dan berani mengatakan, aku bangga jadi orang Katolik. Romo Boda, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kebanggaan dan keistimewaan menjadi Katolik? Jawabannya adalah bisa mengubah kematian menjadi kehidupan. Makanya tadi di bagian pengantar saya bilang, semua orang mati itu pasti dan itu biasa. Tapi hanya Yesus yang bisa mengubah kematian menjadi luar biasa. Karena menurut apa yang ditulis oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama, kematian itu adalah kematian terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah. Dan saya pikir ini penting, daripada kita mati bagi Allah, tapi hidup bagi dosa. Beberapa hari terakhir, kalau kita betul menyimak bacaan Injil, Yesus itu banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Sampai kemudian ada yang mengundurkan diri karena menganggap bahwa Yesus itu pengajarannya terlalu keras, walaupun kemudian mereka sudah makan gratis. Dan mungkin itulah juga yang membuat Pak EG beberapa saat lalu meminta saya untuk berbincang-bincang di mimbar Katolik TVRI NTB tentang bagaimana menginvestasi surga di dunia. Terkait dengan Injil beberapa saat terakhir itu bicara tentang kerajaan Allah yang bagi kita itu adalah surga. Dan kemudian saya berefleksi, justru di akhir-akhir pembicaraan tentang kerajaan surga juga ada momen-momen kematian. Mulai dari Opa Frans Budiarta yang dikuburkan kemarin atau dikremasi kemarin, tiba-tiba juga Oma Maria Magdalena meninggal. Juga semalam saya ada misa untuk mengenang orang meninggal juga di Narmada. Saya lalu berpikir, apa arti kematian ini untuk kita yang hidup? Ya, jawabannya, untuk kita menyadari bahwa kita semua akan mati. Dan seperti yang saya katakan, jadi Katolik harus punya tujuan. Dan kita mesti sepakat bahwa tujuan kita masuk Katolik untuk masuk surga. Karena seringkali saya mengatakan bahwa satu-satunya nabi dan orang yang berani bicara lantang tentang surga itu cumalah Yesus. Dia yang berani mengatakan, aku bukan dari dunia, aku datang dari Bapa, Bapa di surga. Aku datang ke dalam dunia untuk mempersiapkan kamu supaya ketika siarah di dunia ini berakhir, kamu akan kukembalikan ke pangkuan Bapa di surga. Hanya Yesus. Sehingga itulah yang menjadi kebanggaan utama menjadi Katolik. Karena iman akan Yesus. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak EG ketika kita dialog tentang investasi menuju surga. Dia bertanya begini, apakah menjadi Katolik cukup dengan baptisan dan cukup dengan rutin ikut misa? Saya bilang, baptisan itu cumanlah pintu masuk menuju surga, bukan otomatis masuk surga. Karena setelah dibaptis, hal paling penting adalah bagaimana memelihara dan mempertanggungjawabkan iman itu sebagai sebuah investasi menuju surga yang secara internal kita investasikan secara ke dalam dengan terus mencicipi Ekaristi, karena Ekaristi adalah perjamuan surga yang ada di dunia, di mana kita menikmati roti yang turun dari surga. Dan Bapak Ibu, kemarin waktu ikut misa hari Jumat, saya coba duduk di depan sebagai umat. Dan saya itu terpesona dan tertegun ketika melihat gambar yang ada di atas tabernakel. Di situ, itulah suasana surga, kalau surga itu sebagai sebuah tempat. Ada para kudus, ada para malaikat, dan bagian bawah itu ada meja perjamuan Ekaristi. Jelas sekali, apa artinya? Kita merayakan Ekaristi itu karena kita ingin menikmati suasana surga di dunia. Makanya sering saya bilang, kalau ikut misa Bapak Ibu jangan lihat jam, jangan dikejar jam. Karena suasana surga itu susah kita dapat. Di kantor, di tempat kerja, di pasar, di jalan-jalan, tidak ada suasana seperti suasana surga dalam misa. Maka jangan diburu waktu, nikmati. Kalau bahagia, enjoy. Jadi misa itu perjamuan surga yang ada di dunia. Dan nyata itu ketika kita sebelum menyerukan kudus,
Dibilang apa? Bersama para kudus dan para malaikat, kami menyembah dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi, kudus, kudus. Artinya, misa itu saat dimana kita menikmati sukacita surga bersama para kudus di surga, juga untuk menginvestasi dan mempersiapkan kita masuk surga. Dan Ekaristi adalah momen yang paling istimewa yang tidak ada di tempat lain untuk mempersatukan kita yang hidup dan yang mati dengan mereka yang ada di surga. Seperti yang kita rayakan ini, kita merayakan bersama mereka dari surga dengan harapan supaya Oma Maria Magdalena ini diantar ke surga. Dan saya rasa tidak mustahil untuk bisa diantar ke surga. Karena apa? Dia sudah hidup bersama Yesus. Dia sudah hidup dalam iman akan Yesus. Dia juga sudah mencintai Ekaristi. Maka kalau itu yang sudah diinvestasi dalam hidup, tidak usah takut dengan kematian. Pasti akan dibawa ke surga. Yang paling penting, jaga kesatuan dengan Yesus. Yang utama melalui misa. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin ikut misa. Supaya kalau mati kaget, tidak usah takut. Dan ternyata persoalan terbesar bagi orang mati adalah ketika dia sudah mati, belum tentu dia masuk surga. Nanti kalau kamu punya waktu, baca buku tentang jiwa-jiwa orang di api penyucian, ditulis oleh Pater Padre Pio. Beliau adalah seorang imam yang banyak berjumpa dan mengalami penglihatan dengan orang-orang di api penyucian. Sampai dia sendiri rajin ikut misa itu karena apa? Karena yang paling banyak ikut misa sebenarnya bukan kita yang hidup, tapi arwah-arwah yang masih menderita di api penyucian. Mereka tunggu di pintu gereja, kapan nama mereka disebut. Nanti ada beberapa contoh untuk menunjukkan pengalaman bahwa ternyata orang banyak antre di api penyucian. Kenapa orang Katolik tidak pernah berhenti mendoakan orang meninggal? Karena kita tidak tahu apakah orang masuk surga atau tidak. Nanti penjelasan tentang apa itu api penyucian, apa itu surga, apa itu neraka bisa nyimak lagi di bahan di TVRI atau yang saya sudah sharekan di YouTube. Tapi paling penting sekarang untuk kita adalah mari kita memaknai kematian Oma Maria Magdalena untuk menemukan diri sebagai orang Katolik yang bangga dan istimewa. Karena kita punya Yesus. Bapak Ibu coba lihat, istimewanya Katolik itu adalah ketika kita dibaptis, tadi Santo Paulus dalam bacaan pertama bilang, baptis itu membuat kita digubur dalam kematian Kristus. Dan rahmat sakramen baptis membuat kita terkubur dalam kematian Kristus, menghapus dosa asal yang dibariskan Adam dan Hawa, dan kita menjadi manusia baru. Lilin Paskah adalah simbol. Dan ketika kita mati, coba lihat. Lagi-lagi lilin Paskah, inilah yang dimaksud dengan Alfa dan Omega. Kenapa? Lilin Paskah mengandung arti bangkit bersama Kristus. Makanya Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi bilang, jika kita mati, ya mari kita mati bersama Kristus. Mati dan hidup bersama Kristus. Karena bagi kita kematian adalah penguburan dosa dan hidup bersama Allah. Menjadi sangat istimewa untuk Oma Maria Magdalena. Kenapa? Kita memakai bacaan Injil dari cerita tentang Maria Magdalena. Tadi sebelum mulai misa, Opa tanya, Romo pakai bacaan mana? Saya pikir sudah disiapkan bacaannya. Tinggal mau misa saja. Lalu saya tanya Kaleksi ada pilihan bacaankah? Mana-mana saja Romo. Saya sih pinginnya tadi baca tentang kematian dari Santo Petrus, tapi karena sudah kepepet ya sudah, biar ada Kak Petrus leksi gitu. Sudah pakai Santo Paulus punya itu saja yang dijumpai cepat-cepat. Terus saya berpikir namanya Oma Maria Magdalena, sudah cari bacaan tentang Maria Magdalena. Dan kita sudah mendengar apa yang terjadi dengan Maria Magdalena. Untuk ibu-ibu yang sudah ikut rekoleksi tentang tatib, sedikit saya sudah menceritakan keasikan Maria Magdalena dengan Yesus yang diceritakan dalam sebuah buku berjudul Saat-saat Intim Bersama Sang Guru. Yang waktu itu saya katakan Maria Magdalena adalah cinta terakhir untuk Yesus, karena dia punya cinta pertama itu Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Jadi mereka itu punya cinta segitiga sebenarnya. Tapi tidak untuk kita bahas sekarang. Yang paling penting, kenapa sampai Maria Magdalena menjadikan Yesus sebagai cinta terakhir sampai lupa mantan pacarnya Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Karena ia menemukan sesuatu yang istimewa dalam diri Yesus terkait dengan penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun, yaitu digerogoti dan dirasuki oleh 7 roh jahat. Dia kan anak orang kaya karena tukang kain di Magdala. Kemungkinan kain kafan itu juga kain dari dia. Anak orang kaya
dia diorbitkan menjadi selebriti. Dan memang dia menjadi selebriti waktu itu. Dia tampil di setiap panggung, di setiap acara untuk bermain harpa. Tapi dia bermain dalam kondisi dia punya gangguan jiwa karena digerogoti oleh iblis. Ke rumah sakit tidak sembuh, ke dukun tidak sembuh, kemana-mana tidak sembuh. Nah suatu kali ketika dia hadir dalam pesta perjamuan di rumah Om Simon namanya, Yesus datang bersama para muridnya. Seperti biasa Yesus dengan anak desa, tampil bukan kaum elit dan bukan pejabat, dia duduk di bagian sudut yang remang-remang. Begitu Maria Magdalena sedang memainkan harpa, pandangannya langsung tertuju pada Yesus seperti ada kontak batin gitu, jadi kecantol. Begitu dia selesai main, dia langsung pergi ke sudut di mana Yesus berada, lalu mereka bercakap-cakap. Singkat cerita, dia menemukan Yesus sebagai tokoh spiritual yang bisa menyembuhkan penderitaan yang ia alami. Inilah alasan kenapa kemudian Maria Magdalena selalu setia mengikuti Yesus, dan orang yang paling kehilangan Yesus waktu Yesus mati adalah Maria Magdalena. Bukan karena Yesus itu soulmate-nya dalam arti cinta erotis, tapi lebih pada kekasih jiwa dalam konteks kasih Allah. Ya, karena memang cinta sejati tidak harus memiliki kan. Mencintai boleh tapi tidak harus memiliki, dan itulah cinta sejati. Yesus punya cinta sejati untuk kita. Nah, kemudian ketika Yesus mati, orang yang merasa kehilangan adalah Maria Magdalena. Inilah kenapa Maria Magdalena itu paling rutin mengunjungi kubur Yesus. Beda dengan murid-murid lain atau orang-orang lain. Di kitab suci kan jelas. Jadi dia sering ke kubur Yesus untuk melepaskan rindu berjumpa dengan Yesus. Dan dalam Injil hari ini kita menemukan ada sesuatu yang so sweet terkait Maria Magdalena. Begitu dia datang, tiba-tiba ada dua malaikat yang menurut dia pikirnya itu penjaga kubur. Lalu ada dialog, "Ibu, siapa yang kamu cari?" Lalu dia bilang, "Kamu yang curi ini jenazahnya Tuhanku." Kenapa dia tidak bisa menemukan Yesus waktu itu? Kan kemudian lama-lama Yesus sudah datang dari belakang, tepuk pundaknya Maria, baru dia sadar. Tapi sebelum dia sadar, apa yang Yesus bilang? Hapuskan air matamu, jangan menangis. Bapak Ibu, kalau ada kematian, menangis itu tidak ada gunanya. Penting sih sebagai ekspresi manusiawi. Kenapa? Kalau kita menangis, kita tidak bisa melihat dengan jernih. Maka jangan banyak-banyak menangis. Yang paling banyak adalah tidak usah menangis, supaya kita bisa melihat dengan jernih apa arti kematian dari keluarga kita. Nah, kemudian setelah dia menghapus air mata, Yesus tepuk dari belakang, dan dia langsung mengerti dan paham itu adalah Yesus. Dia balik, "Guru." Karena disapa Maria. Lalu Yesus bilang, "Jangan dulu menyentuh aku." Dia kan bahasanya dia tadi Rabuni, artinya guru. Yesus bilang, "Ya, jangan dulu sentuh aku karena aku belum menghadap Bapa." Nah, cerita selanjutnya akan kita lihat di kesempatan lain, tapi paling penting itu iman Maria Magdalena begitu dalam kepada Yesus. Dan inilah definisi jadi orang Katolik following, seperti yang saya khotbahkan hari Sabtu, bukan orang Katolik followers. Kalau Katolik followers itu kita ikut-ikutan dan tidak aktif. Tapi kalau orang Katolik following, kita ikut dan sering mengikuti dengan aktif. Following, jadi sedang berlangsung. Dan kita menjadi orang Katolik, jangan tunggu mati baru Katolik. Jangan tunggu mau nikah baru ke gereja. Biarlah hari-hari kita menjadi orang Katolik. Makanya Paus selalu bilang, jadilah orang Katolik 24 jam. Jangan part time. Dan kalau kita sudah menjadi orang Katolik 1 kali 24 jam atau following, kita tidak usah takut dengan kematian. Mau mati kapan dan di mana, tidak usah takut. Karena kita selalu berjalan bersama Kristus. Berjalanlah kembali ke pangkuan Bapa bersama Yesus yang telah Oma Maria Magdalena imani, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Selamat bahagia di surga, dan jadilah pendoa untuk kami semua di hadapan Bapa. Semoga Tuhan memberkati.